Legenda Keong Mas, cerita rakyat Jawa Timur. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan yang makmur dan sentosa, hiduplah dua orang putri raja yang sangat cantik jelita. Mereka bernama Chandra Kirana dan Dewi Galuh. Kedua putri raja tersebut hidup sangat bahagia dan serba kecukupan. Hingga pada suatu hari, berkunjunglah seorang pangeran yang amat tampan lagi rupawan dari kerajaan Kahuripan ke kerajaan Daha. Pangeran tersebut bernama Raden Inu Kertapati. Kedatangannya bermaksud untuk melamar Chandra Kirana. Kunjungan Raden Inu Kertapati sangat disambut baik oleh Raja Kertamarta. Dan akhirnya Chandra Kirana ditunangkan dengan Raden Inu Kertapati. Namun pertunangan itu ternyata membuat Dewi Galuh merasa dengki, karena dia merasa kalau Raden Inu Kertapati lebih cocok untuk dirinya. Lupa daratan, Dewi Galuh lalu pergi ke rumah nenek sihir. Dia meminta agar nenek sihir itu mengutuk Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan dan dijauhkan dari Raden Inu. Nenek sihir pun menuruti permintaan Dewi Galuh dan mengutuk Chandra Kirana menjadi keong emas, lalu membuangnya ke sungai. Suatu hari, seorang nenek yang baik hati sedang mencari ikan dengan jala, dan keong emas itu tersangkut dalam jalannya tersebut. Keong emas itu kemudian dibawanya pulang dan diletakkan di atas tempayan. Keesokan harinya, nenek itu mencari ikan lagi di sungai, tetapi tidak mendapatkan ikan seekor pun. Lalu, nenek tersebut memutuskan untuk pulang saja. Namun sesampainya di rumah, ia sangat kaget sekali, karena di meja sudah tersedia makanan yang sangat enak-enak. Si nenek bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapakah yang mengirim masakan itu? Kejadian itu berulang setiap harinya. Karena penasaran, keesokan paginya nenek ingin mengintip apa yang terjadi pada saat dia pergi mencari ikan. Nenek itu lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya, lalu pergi ke belakang rumah untuk mengintipnya. Setelah beberapa saat, si nenek sangat terkejut, karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis tersebut lalu memasak dan menyiapkan masakan tersebut di meja. Karena merasa penasaran, lalu nenek tersebut memberanikan diri untuk menegur putri non cantik itu. "Siapakah kamu ini, putri cantik? Dan dari mana asalmu?" tanya si nenek. "Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri padaku," kata keong emas. Setelah menjawab pertanyaan dari si nenek, Chandra Kirana berubah lagi menjadi keong emas, dan nenek sangat terheran-heran. Sementara Pangeran Inu Kertapati tak mau diam saja ketika tahu Chandra Kirana menghilang. Ia pun mencari dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Nenek sihir pun akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inu Kertapati. Raden Inu Kertapati kaget sekali melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menurutinya, padahal Raden Inu diberikan arah yang salah. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata kakek itu adalah orang sakti yang baik. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu. Kakek itu memukul burung gagak dengan tongkatnya, dan burung itu menjadi asap. Akhirnya Raden Inu diberitahu di mana Chandra Kirana berada. Disuruhnya Raden itu pergi ke desa Dadapan. Setelah berjalan berhari-hari, sampailah ia ke desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu ia sangat terkejut, karena dari balik jendela ia melihat Chandra Kirana sedang memasak. Akhirnya kutukan dari nenek sihir pun hilang karena perjumpaan itu. Lalu Raden Inu memboyong tunangannya beserta nenek yang baik hati tersebut ke istana. Dan Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh kepada Baginda Kertamarta. Baginda meminta maaf kepada Chandra Kirana dan sebaliknya. Dewi Galuh lalu mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka dia melarikan diri ke hutan. Akhirnya, pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung, dan pesta tersebut sangat meriah. Akhirnya mereka hidup bahagia.